Selamat siang, kita ketemu lagi di kelas bahasa Inggris TOEFL untuk jurusan MSP. Ibu sudah mengirimkan bahan kuliah yang judulnya Si Mutua Exigua. Jadi di sini kita akan belajar tentang kata-kata sulit, tentang memahami kalimat, dan juga ada grammar. Yang harus kalian lakukan mula-mula adalah membaca artikel tersebut, kemudian menduga artinya seperti yang sudah kami ajarkan sebelumnya. Kemudian mulai mengerjakan apa-apa yang memang harus dikerjakan, yang diisi. Nah, kita coba lihat exercise. Tapi exercise ini hanya bisa dikerjakan bila kalian sudah memahami makna artikel. Jadi ibu akan menjelaskan mana jawaban yang benar dan membahas kenapa jawaban tersebut benar. Number 1. Si Mutua Exigua is a tongue-eating louse. Jawaban yang benar adalah A. Parasite that is able to eat the fish tongue. Kenapa jawabannya yang A? Kita lihat di sini. Ada kata-kata Si Mutua Exigua is a tongue-eating louse. Tongue-eating di sini artinya adalah pemakan lidah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi parasitnya tidak hanya tinggal atau live in the fish tongue, tidak juga hide under the tongue, dan yang D lebih salah lagi karena di sini dibilang the fish tongue. Jadi jawabannya adalah A. Number 2. Si Mutua Exigua is a parasitic crustacean. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C. Crustacean that live as a parasite. Mengapa jawabannya bisa C? Kita lihat. Parasitic crustacean. Kalau parasitic crustacean itu adalah artinya krustasea yang bersifat parasit. Kalau kita akan ngomong krustasea yang terkena parasit, apa bahasa Inggrisnya? Tentu bahasa Inggrisnya adalah parasitic crustacean. Jadi beda ya antara parasitic dan parasitic. Number 3. This parasite enters fish through the gill. Apa arti kata dari enters di sini? Enters di sini ini maksudnya adalah masuk. Nah, mana yang lebih tepat? B atau D? Insert atau entry? Yang lebih tepat adalah B, insert. Kenapa bukan entry? Entry juga maksudnya masuk, tetapi biasanya digunakan untuk istilah memasukkan data. Jadi kalau untuk parasit, yang lebih tepat adalah B, insert. Number 4. This parasite attach itself to the fish tongue. Di sini ada kata-kata attach. Attach itu artinya nempel. Nah, kalau nempel, mana yang tepat jawabannya? Stick atau stay? Yang tepat adalah A, stick. Kalau stay itu hanya tinggal. Sementara kalau stick itu adalah lengket, menempel. Number 5. The male attaches on the gill arc beneath and behind the female. Apa arti kata behind? Behind itu artinya di belakangnya atau in the back of. Jadi jawabannya adalah B. Number 6. Si Mutua Exigua extracts blood through the claws of its front. Extract itu apa? Extract itu artinya mengisap atau C, suck. Number 7. Si Mutua Exigua causing the tongue to atrophy from lack of blood.
Di sini ada kata-kata lack. Lack itu artinya apa? Lack itu artinya kekurangan. Lack itu artinya ada tapi sedikit sekali, hampir tidak ada. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah A, not sufficient blood supply. Jadi bukanlah yang C. Kalau C, there is no blood. Tidak. Tapi kalau untuk lack itu yang lebih tepat adalah not sufficient blood supply, atau tidak ada suplai darah yang memadai. Number 8. The parasite then replaces the fish tongue by attaching its own body to the muscles of the tongue stop. Nah, di sini ada kata-kata replaces. Replaces itu artinya menggantikan. Kalau kita lihat jawabannya, yang B itu adalah substitute, yang D adalah changing. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya artinya menggantikan. Tapi untuk bahasa Inggris yang lebih tepat adalah B, substitute. Jadi menggantikan. Kalau changing dalam bahasa Inggris di sini, ini biasanya istilahnya digunakan untuk menjelaskan tentang menggantikan sesuatu atau merubah sesuatu. Number 9. C. exigua is known to consume and replace its host tongue. Nah, di sini ada kata-kata consume. Kalau ini artinya mudah, artinya adalah eat atau makan. Jadi jawabannya adalah A. Number 10. C. exigua is quite widespread. Apa itu widespread? Widespread adalah terdistribusi secara luas. Jadi yang tepat jawabannya adalah distribute. Kenapa bukan distribution? Kalau distribution di sini adalah kata benda. Jadi secara gramatikal ini tidak tepat. Kemudian nomor 11. C. exigua has been sampled in waters from 2 meters to almost 60 meter deep. Sample di sini artinya capture, ditangkap, ataupun ditemukan. Tapi kalau dilihat dari kata-katanya, C. exigua has been sampled. Ini artinya ada kesengajaan untuk menangkap. Jadi yang lebih tepat adalah A, capture. Nomor 12, orange snapper parasitized by C. exigua was discovered in the United Kingdom. Discover itu artinya ditemukan. Nah, apakah discover di sini menunjukkan indikasi ini sengaja ditangkap? Tidak kan? Jadi lebih tepat kita menggunakan kata found, bukan capture. Nah, kita masuk ke latihan yang berikutnya. Ini kita akan belajar grammar ini tentang comparison. Jadi kita menggunakan kata-kata yang ditambah dengan R atau S atau yang lain-lainnya. Atau bisa juga kita menggunakan more or most. Tentu kalian juga sudah bisa. Jadi contohnya, Dicky is taller than Anto. Dicky is the tallest boy in this class. Rani has the most beautiful rose. Rani's rose is more beautiful than Tina's. Nah, jadi ada perbandingan. Nomor 1, Tono is stronger than his brother. Jadi strong kita tambah dengan er. Ya, stronger artinya lebih kuat. Kemudian nomor 2, Simotoa exigua is the bla 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 unique parasite in the world. Kita akan ngomong ini yang paling unik. Jadi kita gunakan kata-kata the most unique parasite in the world. Nomor 3, my bag is bigger than her bag. The computer is the most expensive thing in the office. The Merapi Mountain is the most active volcanic mountains in the world. The Merapi is more active than the Agung Mountain in Bali. Nah, nomor 5 tadi kita menggunakan kata most karena kita mau ngomong Merapi itu yang paling aktif. Sedangkan pada yang nomor 6, the Merapi is more active. Kenapa pakai more? Karena di sini dibandingkan dengan Gunung Agung di Bali.
The weather today is brighter than yesterday. Brighter di sini menunjukkan bahwa cuaca hari ini lebih cerah. Jadi brighter di sini maksudnya lebih cerah daripada kemarin. This is the hottest issue this week. Hot di sini kita tambah dengan est, hottest artinya this is the hottest issue this week. Ini adalah isu yang paling hot, yang paling paling ngetop minggu ini. The blue pencil is the shortest pencil that I have. Jadi pensil biru itu yang paling pendek, kita pakai kata shortest. The Siak River is deeper than the Kampar River. Kenapa deeper? Karena ada perbandingan dengan Sungai Kampar. Kemudian pada bagian C kita melihat ada beberapa kata dan ini kita harus menduga artinya. Gil artis. Apa itu? Tahu semua kan itu lengkung insang. Approximately, ya kira-kira atau mendekati. Destroy, merusak atau menghancurkan. Claws, cakar. Tapi bisa juga capit kalau pada krustasea. Tapi biasanya yang dinamakan dengan claws adalah capit yang ada bagian yang tajam. Atropi.